Hai, saya Hendrik Adrianus Sugirno. Selamat datang di video saya, Cara Termudah Belajar Ilmu Bisnis. Video santai ini dibuat mewakili prinsip saya sejak zaman sekolah dulu. Kalau ilmu bisa dimengerti orang lain dengan mudah, ngapain harus dijelasin dengan cara berbelit-belit? Nanti malah pesannya nggak sampai. Jadi curhat. Sorry. Oke, mari kita mulai. Serius dikit kali ini. Ada 3 huruf yang saat ini menjadi hal yang semakin gencar dilakukan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, terutama perusahaan yang sudah berskala besar, yaitu CSR atau CSR, singkatan dari Corporate Social Responsibility, atau gampangnya adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu Corporate Social Responsibility atau CSR ini. Waduh, gawat, dari istilahnya aja kayaknya bakal susah nih. Jangan khawatir, gampang banget kok penjelasannya nanti, karena kita akan mengenal CSR dengan santai. Dan silakan loh, kalau Anda mau nonton sambil ngemil atau ngopi. Tentunya saya akan jelaskan dengan cara yang sangat sederhana dan gak formal-formal banget, supaya mudah dimengerti semua kalangan. Dan yang terpenting, gak bosen nonton videonya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Menurut teorinya, CSR adalah satu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Masih bingung juga? Gini, saya bedah supaya lebih gampang dimengerti. Pada CSR, C atau C-nya adalah corporate alias perusahaan. Kalau punya perusahaan, yang pertama tentunya harus untung alias profit dong ya. Siapa yang perusahaannya nggak mau profit? Ayo angkat tangan. Pastinya nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, produknya harus bisa diterima masyarakat alias people. Ketiga, dampak usahanya harus baik terhadap lingkungan hidup. Inilah 3 aspek yang disebut triple bottom line. Sinergi dari 3 aspek tersebut akan jadi rangkaian rantai yang saling menguntungkan. Bahasa kerennya kalau di buku bisnis sih, life cycle. Inilah kunci dari pembangunan atau pertumbuhan berkelanjutan dari sebuah perusahaan. Atau bahasa kerennya lagi, Sustainable Development. Oke, sekarang kita bahas yang huruf S-nya. S-nya adalah singkatan dari social. Maksudnya ya, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan tersebut. Istilah kerennya sih, nyebutnya pakai kata stakeholders. Kata stakeholders sendiri sering banget muncul kalau Anda lagi baca-baca buku bisnis. Itu tadi penjelasan paling mudahnya untuk istilah stakeholders. Biar lebih gampang lagi memahaminya, stakeholders yang katanya berkepentingan untuk eksistensi sebuah perusahaan itu, contohnya siapa aja ya? Contohnya nih ya, yang berkepentingan tentunya jelas para karyawan perusahaan itu sendiri, keluarganya si karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan jangan lupa yang paling penting, pemerintah. Sudah ya, sekarang huruf terakhir dari kata CSR, yaitu huruf R-nya. Huruf R-nya itu singkatannya dari responsibility alias tanggung jawab. Maksud sederhananya yaitu perusahaan punya kewajiban bertanggung jawab dari akibat dari segala yang sudah dilakukannya. Jadi kalau pengertian C, S, dan R-nya tadi dirakit, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pada masyarakat dan pada lingkungan sekitarnya. CSR juga sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang bunyinya kira-kira gini nih. Setiap perusahaan atau perseroan dalam menjalankan usahanya yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Wah, ngeri nih. Sampai jadi bahas undang-undang juga ya akhirnya. Oke, ngemil dulu atau ngopi dulu biar rileks. Lalu lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang ngomongin profit nih. Biasanya, yang berjiwa pengusaha langsung semangat lagi kalau sudah bicara profit. Ya toh ya? Hehehe. CSR memang tidak memberikan profit untuk perusahaan dalam jangka pendek. Namun harus dicatat, hasil akhir dari strategi CSR harus dapat memberikan manfaat langsung maupun menjadi investasi penting di masa mendatang bagi perusahaan. Penerapan CSR yang efektif juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, supaya efek kedepannya juga dapat dirasakan oleh perusahaan. CSR juga bukan wujud dari sebuah promosi, marketing, ataupun sumbangan, tapi lebih dari semua itu. By the way, kalau pakai strategi CSR, 1 ditambah 1 bisa sama dengan 3 loh. Waduh, kok bisa ya? Bingung. Penjelasan sederhananya kayak gini nih. Dengan CSR, kita tidak hanya memberikan keuntungan bagi yang pertama, perusahaan, dan yang kedua, stakeholder saja. Tapi yang ketiga, memberikan keuntungan untuk planet bumi.
Tapi kalau bagi saya, ada hal yang paling penting, yaitu citra perusahaan di masyarakat akan semakin baik, selain beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Kesimpulannya, dengan strategi CSR, perkembangan dan pertumbuhan perusahaan akan lebih diterima dan didukung oleh masyarakat karena kehadiran dan pertumbuhan perusahaan dapat dirasakan memberikan pengaruh bagi semuanya, bukan hanya untuk masyarakat, tapi juga lingkungan. Citra perusahaan akan menjadi sangat baik, dan citra perusahaan yang baik akan membuka lebar peluang untuk mengembangkan kerjasama, memperkuat brand atau merek, dan lain-lain. Itulah kenapa CSR tadi juga saya sebutkan sebagai investasi jangka panjang. Saya kasih contoh nih strategi CSR-nya salah satu perusahaan rokok tertua dan terbesar di Indonesia, PT Djarum. Kantornya banyak, tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kebetulan, 2 adik saya bekerja di sana, satu di Kalimantan, satunya di Bali. Maaf melenceng, lupakan soal adik saya, fokus kembali ke contoh CSR-nya. Sejak 1951, PT Djarum sudah mengolah dan menghasilkan rokok dan cerutu. CSR PT Djarum dilaksanakan oleh lembaga Djarum Foundation. Salah satu CSR PT Djarum adalah program Tree for Life yang sudah dimulai sejak tahun 79. Misi program tersebut adalah melakukan konservasi dan pelestarian lingkungan. Penghijauan di Kota Kudus, Jawa Tengah sudah dicanangkan sejak 78 dengan melakukan sosialisasi ke pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Kudus. Juga sejak tahun 2010 sampai 2015, lewat program ini sudah berhasil menanam pohon trembesi sepanjang 2.150 km di berbagai jalur yang tersebar di seluruh Indonesia. Penanaman trembesi tersebut mampu menyerap 2.600.000 ton CO2 setiap tahunnya. PT Djarum juga mendirikan pusat pembibitan tanaman, termasuk untuk tanaman langka yang dikelola secara intensif. Dari segi people, PT Djarum juga membagikan ribuan bibit mangga harum manis pada masyarakat, sehingga panen mangga mampu memberikan penghasilan tambahan untuk warga Kota Kudus. Dari segi keuangan, program tersebut tentunya menghabiskan dana yang tidak sedikit. Namun, PT Djarum menganggap itu sebuah investasi jangka panjang. Sebab, dari program CSR tersebut, PT Djarum semakin mendapatkan nilai positif dan kepercayaan dari masyarakat, dan image-nya akan jadi bagus. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh untuk kelangsungan perusahaan, mengingat PT Djarum adalah pabrik rokok yang menanam tembakau. Pohon tembakau tentunya mengambil alih lahan yang dapat digunakan untuk menanam tanaman pangan atau pohon guna kebutuhan hidup masyarakat banyak. Proses pembuatan rokok hingga siap digulung pun menghabiskan banyak pohon. Satu pohon besar yang ditebang setara dengan produksi 300 batang rokok. Pohon besar yang seharusnya berfungsi untuk menyaring udara justru ditebang untuk memproduksi rokok yang malah menyumbangkan polusi udara dan meracuni lingkungan. Itulah contoh real CSR oleh perusahaan di Indonesia, sekaligus memberikan gambaran tentang semua teori CSR tadi. Nah, akhirnya selesai juga nih. Apakah kita sekarang sudah memahami tentang apa itu strategi CSR dalam perusahaan dan manfaatnya? Kalau masih belum, ya bisa diulang lagi videonya dari awal. 1 kali lagi, 2 kali lagi, atau diulang-ulang terus sampai paham. Terima kasih sudah menonton video saya tentang CSR dan semoga bermanfaat ya. Saya Hendrik Adrianus Sugirno, penyusun video pembelajaran cara termudah belajar ilmu bisnis. Salam sukses.